Pak Kepala Desa Sumberanggung beserta Ibu Kecamatan ya, oh iya, beserta Ibu dan pengurus tim penggerak PKK Sumberanggung, Ibu Pimpinan Kecamatan Pengalian, dan para perangkat desa Sumberanggung yang saya hormati, Pak BPD beserta jajaran anggota seluruhnya, yang saya hormati Pak Sekcam dan teman-teman pendamping serta rekan-rekan dari kecamatan, yang saya hormati Pak Babin, Pak Babinsa, Babin Kamtipmas, para tokoh agama, tokoh masyarakat, Pak Yai, Bu Yai, Bapak Ibu, Ketua NW, Ketua RT, Ketua LP, ND, dan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita, semuanya hadirin yang saya hormati dan mohon maaf yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bapak Ibu, langsung saja saya merasa berbahagia dan saya berterima kasih sekali kepada pemerintahan Desa Sumberanggung, Pak Kades, Pak BPD, beserta seluruh jajaran atas terselenggaranya musyawarah desa khusus pembentukan dan pendirian koperasi desa Merah Putih pada hari ini. Ini tadi kami mencermati, begitu datang kami betul-betul menyimak prosesnya, dan dari yang sudah kami ikuti selama ini, alhamdulillah ternyata semakin kesini semakin lama sambutan dan pemahaman daripada Bapak Ibu semuanya, khususnya yang ada di Desa Sumberanggung ini, saya sangat menghormati, sangat mengapresiasi dan luar biasa kalau menurut saya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan Pak Kades, Pak BPD dan Bapak Ibu semuanya atas antusiasmenya menyambut dan melaksanakan program ini. Tadi sekilas saya juga mencermati apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Pengurus. Luar biasa Pak, kata-katanya betul-betul. Kalau di satu sisi beliau menyatakan bahwa amanah sebagai ketua pengurus pekerjaannya berat sekali, tetapi kemudian dianulir oleh semangatnya beliau sekali, yaitu tidak ada pekerjaan yang berat manakala kita kerjakan secara bersama. Dan koperasi itulah semangatnya adalah bersama-sama, gotong royong dan kekeluargaan, itu wujud dari kebersamaan. Nggih Pak Ketua nggih. Insyaallah boten berat Pak. Nggih. Jadi Bapak Ibu sekalian, sedikit barangkali saya ingin, tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Sekcam dan semuanya saya pikir sudah tidak perlu saya ulas kembali. Hanya saya ingin memberikan sedikit yang tadi sempat menjadi keresahan kita semuanya. Terutama adalah ketika berbicara mengenai piye to carane ngelola. Koperasi iki bakare arep dikelola kaya piye? Anggotane kudu direkrut kaya piye, kudu dibina kaya piye, kudu dipinterno kaya piye. Usahane kudu dikembangno kaya piye dan lain-lain, kan begitu Pak nggih. Sementara itu yang menjadi keresahan adalah, kalau saya mencermati, keresahan kita semua adalah di dalam melaksanakan koperasi ini adalah bagaimana meningkatkan kapasitas SDM yang akan mengelola ini. Kata lagi, satu. Yang kedua adalah bagaimana kemudian meningkatkan juga pengembangan terhadap usaha-usaha nanti yang akan dikerjakan atau dilaksanakan. Kan kata lagi, termasuk permodalannya. Gitu? Bapak Ibu, sekilas mungkin saya berikan gambaran. Kenapa hari ini kita harus betul-betul, tadi sudah disampaikan, kita malu kepada diri kita kalau Pak Presiden saja menggebu-gebu seperti itu sementara kita tidak menyambut. Kan begitu Pak G? Padahal ini adalah sesuatu misi yang luar biasa. Ini podo bahasa ngono
wong cilik Pak arepe dipangekno tenan perekonomiane. Diuripi tenan Pak. Jadi di satu sisi kalau saya mengatakan ini temennya juga berbahaya ini. Ini nanti ada yang merasa terugikan dan ini akan menghalang-halangi. Dan yang paling diuntungkan adalah masyarakat kecil Pak. Koperasi itu kalau bangkit masyarakat kecil kuat. Gitu gitu. Maka kemudian Pak Presiden sebelum memberikan satu bentuk gelontoran-gelontoran yang tadi disebut dengan istilah yo didampingi, yo dimodali, kan nggak lagi? Jenengan kapure supaya berdaya dulu, semangatnya kudu tenanan dhisik. Contohnya apa? Gelem nggak membuat simpanan pokok berapa? Gelem nggak membuat simpanan wajib berapa? Mau tidak? Kira-kira untuk memperbesar itu kemudian ada hibah atau simpanan sukarela atau simpanan-simpanan yang lain yang selain pokok dan wajib. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mewujudkan bahwa masyarakat betul-betul minat untuk tumbuh. Kan ya tinggi. Kalau sudah terkumpul permodalan intern, permodalan swadaya masyarakat melalui simpanan pokok, simpanan wajib, sukarela, termasuk tadi simpanan membahagiakan istri ya, dan seterusnya. Kata Pak, tapi sing wajib, pokok karena wajib wow. Kita itu modal awalnya. Itulah yang kita sebut dengan pondasi utama berdirinya koperasi. Nah setelah itu karena ini yang punya gawe, yang punya misi adalah Pak Presiden pun cara pahamin betul usah mamang, betul usah ragu-ragu. Pasti Pak, yang namanya pendampingan itu akan diberikan. Contoh, kalau terkait dengan ya caranya mengelola koperasi supaya juga betul-betul tidak hanya dibentuk bar-bar. Saya yakin nanti selepas proses legalisasi, sebelum pada tataran operasionalisasi, pasti akan ada yang namanya pembinaan, pendampingan, pelatihan, peningkatan kapasitas. Itu pasti Pak. Gitu gitu. Pasti jadinya dibekali ilmu nih, pasti. Sinten mulai kembali pemerintah yang paling bawah, Pak Kades mesti arep dijak Pak, ayo rapat tentang bagaimana tahapan operasional koperasi desa. Kalau dari Pak Camat tidak, mungkin bantuan itu mungkin jadi pengurus, jadi pengawas akan dibina bersama. Nah sampai lalu ketika kemudian nanti berjalan SDM-nya sudah mulai siap, kemudian swadaya daripada internal koperasinya juga sudah mulai menunjukkan sesuatu yang membanggakan, membahagiakan kok. Simpanannya bagus ya, modal internal koperasi ternyata masyarakat yo semangat. Oh, nek ngono berarti coba dikongkon iki dikongkon muncul sih usahanya sing enteng-entengan sih. Simpan pinjam bisa melaku gak? Lancar gak? Macet gak? Kalau misalkan itu nanti dicoba dulu Pak, kan begitu. Habis itu kalau pada saatnya nanti, nah 7 unit usaha yang tadi disebut tadi, yang sifatnya wajib tadi, tentu penjenengan nanti juga akan diberikan cara mengelola unit usaha, misalnya gas, misalnya pupuk, koyok piye carane tata kelola dodolan gas, dodolan pupuk. Dan setelah itu gilirannya nanti kalau sudah clear akan ada pinjaman modal lunak daripada pemerintah yang tadi disebut Pak Sek dengan sudah dianggarno berapa? 550 triliun. Termasuk yang tadi disebut oleh Pak Presiden apa? Truk ya, gudang mesin pendingin untuk mendinginkan atau mengawetkan bahan-bahan hasil pertanian. Luar biasa Pak ini kalau ke depan. Jadi sekali lagi kita saya terima kasih. Jadi gambarannya seperti itu Pak nggih. Pun mama nggih.
semangat yang tadi sudah menggebu-gebu tadi, monggo kita hadapi dengan hati senang, dan insya Allah kegamangan iso orang lakoni insya Allah nanti akan terjawab seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, untuk kesekian kalinya nanti sebelum kita selesai Pak ya, kita pakaikan yel-yel seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Presiden bersama Presiden Prabowo, ayo berkooperasi, kooperasi bangkit. Nanti kita bersama-sama meneriakkan slogan itu. Masih ingat, bersama Presiden Prabowo, ayo berkooperasi, kooperasi bangkit. Nanti Pak Sekjam yang akan memandu. Saya kira itu kurang lebihnya saya mohon maaf, dan sekali lagi terima kasih untuk Pak Kades, Pak BPD, dan seluruh masyarakat Desa Sumberagung. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.